Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Understanding by Design. Sebelum memperkenalkan, nama saya Alisa Putri Najla dari kelas C dengan NIM 11076-20174. Perkenalkan, nama saya Alifia Fitrosadi dengan nomor induk mahasiswa 11076-20146 dari kelas C PGSD Angkatan 2020. Perkenalkan, saya Nurul Zahra Kastiawati dengan nomor induk mahasiswa 1107620-161 dari kelas C PGSD 2020. Perkenalkan, nama saya Pinasti Putri Maulita dengan nomor induk mahasiswa 11076200172 dari kelas C PGSD 2020. Perkenalkan, nama saya Rizka Wada Anissa dengan nomor induk mahasiswa 11076200158 dari kelas C PGSD Angkatan 2020. Baik, yang pertama, apa yang dimaksud dengan understanding? Menurut Wiggins dan McKnight, understanding by design adalah sebuah pendekatan dalam hal merencanakan pelaksanaan pembelajaran. Understanding by design ini memandang pembelajaran sebagai proses membangun pemahaman. Adapun strategi yang digunakan dalam pendekatan ini yaitu backward design. Backward design sendiri merupakan kerangka berpikir yang merancang pembelajaran dari hasil akhir yang ingin dicapai. Selain itu, understanding by design merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman secara mendalam dan keterlibatan siswa. Desain pembelajaran ini berorientasi pada hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian, dan pengajaran yang menempatkan siswa pada proses pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa understanding by design menurut Wiggins dan McKnight merupakan sebuah pendekatan atau desain dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa, baik pemahaman pengetahuannya maupun pemahaman pengalaman. Soal yang selanjutnya yaitu mengapa transfer penting sebagai indikator understanding? Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa understanding ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Maka, dengan transfer inilah seorang siswa dengan mudah mengaplikasikan pengetahuan dan pengalamannya yang mereka miliki untuk memecahkan suatu masalah dalam situasi yang baru. Dengan proses seperti inilah, siswa dapat belajar secara mandiri dan efektif, menggunakan pemahaman yang sudah mereka dapatkan. Nah, itulah alasan mengapa pentingnya transfer sebagai indikator understanding. Selain itu, transfer pembelajaran atau transfer learning juga akan terlihat jika memiliki 6 indikator pemahaman, yaitu 1. Menjelaskan atau explain, 2. Menginterpretasikan atau interpret, yang ketiga menerapkan atau apply, yang keempat perspektif, yang kelima empati, dan yang keenam penilaian diri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kaitan asesmen sebagai evidence atau bukti. Asesmen sendiri merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa tersebut paham dan seberapa baik kinerjanya terhadap tujuan atau kriteria pembelajaran. Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan bertujuan untuk mengetahui ketercapaian suatu pembelajaran. Seperti yang telah Nurul paparkan tadi, understanding by design sendiri bukanlah sebuah filosofi dari mengajar, melainkan suatu pemahaman. Seorang pengajar harus membuat rancangan yang dituntut untuk membuat siswa dapat berpikir dengan tingkat yang lebih tinggi untuk mencapai pemahaman tersebut.
Dan pengajar juga harus menentukan atau merancang ide besar dan utama dari materi yang akan diajarkan nanti, dengan digarisbawahi pemahaman sebagai target utamanya. Dengan memakai backward design yang telah dijelaskan dalam video YouTube yang tercantum pada LMS oleh Grant Wiggins, diharapkan dengan menyusun hasil yang ingin dicapai dan indikator tercapainya hasil di awal, siswa akan lebih tahu dan paham dari konteks pembelajaran, dan pengajar pun dapat mengatur kelasnya lebih efektif lagi. Pengajar harus dapat menetapkan apakah program yang direncanakan dapat mengembangkan kompetensi pada diri siswa sesuai harapan. Dan semua itu dapat diketahui dan terjawab jika pengajar melakukan asesmen dan evaluasi dengan baik. Dan tentunya pengajar harus menentukan evidence atau bukti seperti apa nih yang dapat menunjukkan bahwa siswa itu telah paham terhadap materi yang telah dipaparkan atau yang telah diajarkan. Ketika merancang bukti tersebut, pengajar seharusnya mengumpulkan bukti yang nyata, bukan hanya sekadar mengamati. Dan bukti pemahaman mengharuskan pengajar menguji dengan hal yang berbeda lewat asesmen. Maka pengajar perlu melihat bukti kemampuan siswa untuk mengambil pemahaman dan menerapkannya dalam suatu masalah yang terletak dalam kinerja sesuatu yang berbeda. Selanjutnya, saya akan memberikan contohnya dalam konteks pembelajaran SD. Dalam pembelajaran SD, understanding merupakan pendekatan dalam menyusun rancangan pembelajaran untuk mengusahakan peningkatan pemahaman siswa. Hal pertama yang digunakan adalah merumuskan hasil yang diinginkan yang meliputi tujuan utama, pemahaman yang ingin dicapai siswa, dan pertanyaan pokok. Setelah hasil akhir yang diinginkan dirumuskan, dilanjutkan menentukan bukti pembelajaran yang kontekstual dan langkah pembelajaran yang sesuai dengan hasil akhir yang diinginkan. Dalam menyusun langkah pembelajaran dapat digunakan panduan where to untuk mengarahkan siswa. W atau where dan why memastikan bahwa siswa memahami akan kemana tujuan belajar dan alasan mengapa mereka mempelajari hal tersebut. H atau hook dan hold menarik perhatian siswa di awal dan mempertahankan perhatian mereka di seluruh proses pembelajaran. E atau equip membekali siswa dengan pengalaman yang diperlukan, alat-alat, pengetahuan, dan kemampuan untuk memenuhi tujuan kinerja. R yaitu reading, reflect, dan revise memberikan siswa banyak kesempatan untuk memikirkan kembali ide-ide besar, merefleksikan kemajuan, dan merevisi pekerjaan mereka. E atau evaluate membangun kesempatan bagi siswa untuk mengevaluasi kemajuan dan menilai sendiri. T atau tailored disesuaikan untuk mencerminkan bakat individu, minat, gaya, dan kebutuhan. Dan yang terakhir, O atau organized diatur untuk mengoptimalkan pemahaman yang mendalam. Selain itu, di dalam proses pembelajaran, siswa harus didorong pada tingkat berpikir yang lebih tinggi. Contohnya dalam pembelajaran, seorang guru akan menentukan topik tertentu, misalnya bangun datar. Dengan understanding, guru menentukan tujuan pembelajarannya dahulu. Seperti siswa akan memahami konsep bangun datar, siswa akan memahami bagaimana menerapkan materi bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melakukan asesmen terhadap tujuan tersebut, guru akan melibatkan siswa dalam kegiatan asesmen seperti saling melakukan pengajaran sebaya, siswa melengkapi lembar kerja individual, guru melakukan tanya jawab untuk berdiskusi dengan seluruh siswa, dan untuk kegiatan luar kelas, siswa harus menemukan dan menunjukkan berbagai macam bentuk bangun datar yang ada di sekitarnya. Kemudian, guru juga dapat merencanakan kegiatan seperti siswa belajar secara induktif mengenai bangun datar. Siswa saling mengecek pemahaman dalam kelompok kecil, serta siswa menjelaskan tentang bangun datar ke seluruh kelas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan by design. By design merupakan kerangka kerja perencanaan kurikulum untuk mendesain atau merancang suatu penilaian yang pada akhirnya di dalam pengajaran tersebut terdapat suatu tujuan, yaitu memahami dan mentransfer.
Dari pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa by design ini memandang pembelajaran sebagai proses pemahaman dan transfer belajar. Menurut Graham Wiggins dan J. McTighe, desain yang tepat untuk pendekatan understanding by design ini yaitu backward design. Di dalam backward design, penyusunan pembelajarannya diawali dengan menentukan hasil yang ingin dicapai dan indikator tercapainya hasil yang diinginkan sebelum menentukan proses belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, mengapa by design penting? By design berorientasi dari cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian, dan pengajaran yang menempatkan siswa secara penuh di tengah proses pembelajaran untuk memahami pokok-pokok yang akan dipelajarinya dalam membangun pemahaman siswa menjadi lebih kritis, kreatif, dan bermakna. Seorang pendidik tentunya harus mendesain atau merancang konten pembelajaran terlebih dahulu agar pembelajarannya memiliki struktur yang jelas. Dalam mendesain atau merancang suatu pembelajaran, seorang pendidik harus memikirkan berbagai macam strategi dan metode pembelajaran yang dapat mendorong keaktifan siswa dan membangun pemahaman siswa agar menjadi lebih kritis, kreatif, dan inovatif. Selain itu, seorang pendidik juga perlu memikirkan media yang akan digunakan agar dapat menarik minat belajar siswa, tidak membosankan, dan bermakna. By design ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi para pendidik dalam mendesain atau merancang suatu pembelajaran yang dapat mengarahkan pendidik tersebut dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Oleh karena itu, tanpa by design, proses pembelajaran berpotensi menjadi berantakan dan tidak berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya, pembahasan kita yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai contoh penerapan by design dalam konteks pembelajaran sekolah dasar. Contoh yang kami ambil adalah pembelajaran matematika mengenai materi pembagian. Dalam mendesain pembelajaran, menurut UBD, pembelajaran ditekankan dengan cara big word design yang ditujukan karena pendidik berangkat dari topik bukanlah hal yang harus dikuasai oleh peserta didik. Penerapan by design meliputi 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dalam pembelajaran ini adalah peserta didik dapat membuat daftar pertanyaan dengan melihat hubungan pembagian dengan permasalahan kehidupan sehari-hari mereka. Pendidik juga menekankan pada hal tersebut agar peserta didik dapat memahami mengapa harus mengetahui kegunaan pembagian dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pendidik juga membuat essential question agar peserta didik dapat memahami dan menerapkan hal tersebut dengan membuat daftar pertanyaan dan mengetahui solusi yang tepat dalam memecahkan permasalahan. Langkah yang kedua, pendidik menentukan bukti peserta didik telah mencapai tujuan belajarnya dengan melihat hasil daftar pertanyaan yang telah dibuat peserta didik. Dari daftar pertanyaan tersebut, pendidik melihat bahwa peserta didik telah memahami tujuan belajarnya, yaitu dapat menerangkan dan menemukan solusi atas permasalahan pada pembagian dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Dan langkah yang terakhir, pendidik merencanakan pengalaman belajar, yakni dengan melakukan identifikasi langsung ke lapangan bersama peserta didik untuk mengetahui apa saja permasalahan pada pembagian yang dapat ditemukan pada kehidupan sehari-hari peserta didik. Setelah itu, pendidik meminta peserta didik membuat daftar pertanyaan terkait informasi mengenai permasalahan yang telah ditemukan. Sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum